Berkarya dan berprestasi adalah sebuah proses, yang mana di dalamnya terdapat sebuah perjuangan. Di dalam perjuangan tersebut pasti terdapat banyak rintangan, tapi rintangan tersebutlah yang akan membuat kita untuk menuju pada sebuah keberhasilan. Tinggal di daerah tropis, kulit kering menjadi salah satu masalah yang sering dialami wanita Indonesia. Tapi kini tak jadi masalah. Zakia dan keempat temannya punya solusinya. Sebuah penelitian sukses menyulap sampah organik cangkang telur menjadi kosmetik yang ampuh menjaga kelembapan, bahkan mampu mencegah penuaan dini. Jadi awalnya saya dan tim ingin membuat sesuatu produk inovasi yang mana produk tersebut itu tidak biasa gitu. Jadi kami mencoba membuat suatu inovasi kosmetik dari limbah cangkang telur gitu. Tak banyak yang memanfaatkan dengan maksimal limbah cangkang telur, tapi tak berlaku bagi Zakia dan kawan-kawannya. Di tangan kelima mahasiswa ini, sampah cangkang telur menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Dimulai dari membentuk tim ya, tentunya dengan mencari teman-teman seperjuangan yang bisa mensupport kita dalam suatu tim tersebut. Kemudian kita juga mencari dosen pembimbing yang tentunya dapat mendampingi kita selama proses tersebut. Setelah itu kita mencari suatu ide yang akan kita masukkan dalam perjalanan kami. Terus kita lanjutkan dengan membuat proposal, kemudian kita ajukan. Sebelum kita ajukan itu tentunya terdapat beberapa seleksi tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas gitu. Hingga akhirnya kita bisa sampai di tahap kita lolos pada pendanaan dari Dikti gitu. Setelah itu lolos pendanaan itu dilakukan pada bulan Juni, yang akhirnya kita melakukan program pelaksanaan PKM kewirausahaan ini dari bulan Juli hingga sekarang bulan September. Jadi untuk perjalanannya sendiri itu udah dari bulan Desember sampai sekarang bulan September. Tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa atau PKM, Zakia, Elsa, Ikvina, Davina, dan juga Maya adalah mahasiswa UNES dari berbagai jurusan. Mereka berinovasi menemukan sebuah gagasan yang mereka jadikan sebuah karya produk kecantikan. Membran dalam cangkang telur diolah sedemikian rupa, dijadikan face spray dengan ragam manfaatnya. Mulai dari menjaga kelembapan, elastisitas kulit, hingga mampu mencegah penuaan dini. Tantangan sendiri tentunya banyak ya, mulai dari internal tim kita yang mungkin kadang ada ngerasa males-malesan atau mungkin capek buat proposal aja banyak revisi terus gitu. Tapi ternyata tantangan tersebut itu membuat kita semakin maju gitu, karena ketika kita mendapat tantangan itu bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk berhenti, tapi justru tantangan itu membuat kita harus bisa mencari jalan keluar agar gimana sih biar kita tuh bisa menyelesaikan semua tantangan itu dengan baik gitu. Dan akhirnya semua tantangan tersebut bisa kami lewati hingga kami bisa membuat suatu proposal, yaitu untuk produk kewirausahaan ini, kolagen face spray, sampai akhirnya bisa kami ajukan. Perjuangan Zakia dan kawan-kawannya tentu tak mudah. Proses panjang mereka lewati di tengah padatnya kuliah. Melakukan penelitian terhadap kandungan kolagen dalam cangkang telur, hingga produksi dan memasarkan produk kolagen face spray. Saya emang udah menetapkan gitu, kalau saya tuh nggak pengen cuman kuliah pulang, belajar cuman belajar mata kuliah gitu. Tapi saya ingin mengeksplor ilmu saya gitu. Dimulai dari awal perkuliahan saya mengikuti organisasi keilmiahan. Walaupun awalnya saya mengikuti organisasi tersebut itu untuk bekal skripsi gitu. Tapi saya justru niat saya terbangunkan untuk mengikuti lomba-lomba gitu sepertinya. Dan saya mulai dari PKM ini. Kemudian saya juga mengikuti beberapa lomba keilmiahan lainnya gitu. Kini karya kolagen face spray Zakia dan kawan-kawan berhasil menjadi salah satu karya terbaik dan lolos dalam pendanaan tingkat nasional dalam program kreativitas mahasiswa. Ya, kalau di UNES sendiri sangat mendorong ya Mbak, sangat mendorong mahasiswa untuk berkreasi, berkreativitas, berinovasi. Mereka juga kan ada himpunan ya, himpunan mahasiswa itu juga
Itu sebagai sarana untuk mereka juga bisa berprestasi baik akademis maupun non akademis. Jadi UNES ini memang sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang begitu. Tidak hanya mereka kuliah saja, tetapi juga mereka bisa melakukan penelitian, pengabdian gitu bersama dosen dan mahasiswa lainnya. Menjadi inspirasi, Zakia dan kawan-kawan adalah contoh bagi generasi muda lainnya. Berani untuk berinovasi, menciptakan hal baru, menjadi mahasiswa yang tidak hanya belajar dari balik meja belajar.